Perkenalkan, saya Chelsea dari SD Kanisius Pati. Di Jawa Tengah terdapat dua kerajaan yang keadaannya bertolak belakang, bernama Kerajaan Pengging dan Keraton Prambanan. Prabu Damarmoyo adalah pemimpin Kerajaan Pengging. Daerah kekuasaannya begitu subur dan makmur. Rakyatnya pun memiliki kehidupan yang makmur. Raja Prabu Damarmoyo memiliki seorang penerus yang sakti dan gagah bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Keraton Prambanan yang kering dan tandus dipimpin oleh seorang raksasa bernama Prabu Boko. Pemimpin yang satu ini terkenal dengan arogan dan serakah. Meski begitu, Prabu Boko dikaruniai seorang putri cantik seperti bidadari yang bernama Roro Jonggrang. Karena sifat yang serakah, Prabu Boko mempunyai keinginan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ia pun memutuskan untuk berperang dengan Kerajaan Pengging. Prabu Boko mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri pun dilakukan. Dengan persiapan yang matang, akhirnya tiba di mana Prabu Boko menyerang Kerajaan Pengging dan mengusik ketentraman rakyatnya. Perang lalu terjadi, menjatuhkan banyak korban, membuat rakyat dari kedua kerajaan menderita dan kelaparan. Melihat kerajaan begitu memprihatinkan, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri untuk maju ke medan perang dan melawan Prabu Boko. Pertempuran sengit terjadi di antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso yang sama-sama sakti. Peperangan itu berujung dengan kematian Prabu Boko. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso mengepung Keraton Prambanan. Di waktu yang bersamaan, kabar duka kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Setibanya di Keraton Prambanan, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang. Dengan cepat, Bandung Bondowoso terpesona dengan kecantikannya. Sudah jatuh hati, muncul keinginan Bandung Bondowoso untuk memperistri Roro Jonggrang. "Wahai Roro Jonggrang, maukah kau menikah denganku?" Meski terkejut mendengar keinginan sang panglima perang, Roro Jonggrang takut untuk berkata tidak kepada pemuda yang telah membunuh ayahnya. Pasalnya, jika Bandung Bondowoso ditolak, ditakutkan akan marah besar dan membahayakan seluruh rakyat Keraton Prambanan jika permintaannya ditolak. Ide cemerlang pun muncul. "Baiklah, aku bersedia nikah denganmu. Jika kau mampu memenuhi dua syarat dariku hanya dalam satu malam saja." Syarat pertama, kau harus membuat sumur yang dalam bernama Jalatungga. Kedua, kau harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso berusaha menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Ia menggali tanah yang dalam untuk membangun sumur dan berhasil menyelesaikan dengan cepat. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi makin gelisah karena syarat pertamanya sudah terpenuhi dengan mudah. Aduh, bagaimana ini? Kok dia bisa membuat sumur dalam itu dengan cepat? Semakin gelisah, Roro Jonggrang mendorong Bandung Bondowoso ke dalam sumur lalu melempari bebatuan dan tanah dengan bantuan pati saksi. Tidak geram sebanding dengan kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari dalam sumur dengan rasa geram. Tapi amarah itu tidak jadi meledak karena rasa cintanya kepada Roro Jonggrang. Dalam upaya memenuhi syarat kedua, Bandung Bondowoso kemudian meminta para bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba. Semua berjalan lancar karena bala tentara ini berhasil membangun 1000 candi dengan cepat sebelum pagi tiba. 999 candi sudah terbangun dan menyisakan 1 candi yang belum selesai. Kegelisahan Roro Jonggrang semakin menjadi, "Aduh, tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat candi-candi itu dengan cepat? Aku harus menggagalkannya." Ide licik untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso terbesit dalam pikirannya. Sontak, ia memerintahkan pada dayangnya untuk menyalakan api obor dan membakar jerami hingga mengubah warna langit menjadi merah dan membuat ayam jantan berkokok bersautan menyangka hari sudah pagi. Semoga dilakukan demi mengelabui para tentara Bondowoso.
tumpukan padi di lesung pun perlahan terdengar. Para makhluk halus berbondong-bondong pergi, meninggalkan pekerjaannya, menyisakan satu candi yang belum selesai dibangun. Maaf temanku, kami tidak bisa menyelesaikan. Fajar sudah tiba, kami harus segera pergi. Kata salah satu bala tentara itu. Tidak, jangan, belum selesai. Teriak Bandung Bondowoso. Menyadari perbuatan Roro Jonggrang yang curang demi menggagalkan usahanya untuk kedua kalinya, Bandung Bondowoso pun tak tinggal diam. Kecantikan Roro Jonggrang tak lagi mengaguminya. Bandung Bondowoso kini dipenuhi amarah. Kurang ajar kamu Roro Jonggrang, kamu licik, aku tahu ini perbuatanmu. Terkutuklah kamu, jadilah batu. Sakit hati, Bandung Bondowoso memperlihatkan kesaktiannya. Ia menunjuk sekaligus mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung yang begitu besar. Dalam sekejap, Roro Jonggrang yang cantik seperti bidadari berubah menjadi acak batu yang melengkapi candi Raden. Sejak hari itu, batu raksasa itu dikenal sebagai acak Durga yang terletak di dalam ruang candi yang besar. Hingga hari ini, candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Terima kasih.